Joey to the world. Selamat sore Bang Januar. Sore JJ. Gimana nih kita hari ini? Ada di mana kita ini? Di mana Bang? Ada di Cannes. Di Cannes di Prancis ya? Prancis Ini dong. tempat yang biasanya paling keren untuk festival film. Oh iya. Iya, festival. Dan kita berada di mana nih? Villa yang megah ini. Yang kalau kita nggak punya 10 juta euro nggak bisa ada Nggak di sini. bisa sama sekali. Jadi kalau kalian cuma jalan-jalan biasa nggak bisa di sini. Lu jangan bilang orang kaya kalau nggak punya villa di Cannes ini. Dia bukan orang kaya, belum kaya yang benar-benar kalau belum punya villa di Cannes. Gitu ya. Gitu. Jadi cewek-cewek pasti nempel. Nah, cewek-cewek nempel di sini. Banyak cewek Rusia di sini. Banyak Rusia. Makanya cewek itu banyak yang matre ya. Banyak yang matre ya. Pas banget lagi kita ngomongin cewek ini tentang matre. Matre sama cowok apa ya? Cowok pelit. Wah, pas banget nih. Pas. Di tempat villa ini pas. Pas villa ini. Kalau udah punya villa gini berarti udah nggak pelit. Aku ingat Pak Ical dulu waktu saya masih atlet, saya diputus 6 tahun pacaran. 6 tahun? 6 tahun diputusin hanya karena saya hanya dia taunya saya cuma atlet. Oh gitu. Atlet tenis diputusin karena cuma Bang atlet, Januar katanya nggak punya masa depan. Nggak punya masa depan. Tahu nggak apa Pak Ical bilang? Januar, kamu nggak usah frustasi. Nggak usah frustasi. Gitu ya? Dia bilang gitu. Nggak usah frustasi. Kenapa? Iya, dia bilang kalau kamu kaya banyak duit, dia bilang nempel semua. Betul, setuju. Datang semua. Akhirnya begitu juga ya, sempat begitu. Sempat begitu. Sampai akhirnya dikirim ke Amerika sekolah, udah. Ya. Langsung pulang langsung ada jabatan. Ada jabatan ya Bang. Mantap. Luar biasa. Tapi matre itu perempuan itu wajib sebenarnya. Wajib ya. Nah ini nih gimana nih, seru nih kayaknya topik ini nih. Kalau banyak kan yang ngomong tuh kalau cari cewek tuh jangan yang matre, tapi di satu sisi matre itu wajib. Wajib. Ada penjelasan yang ini nggak Bang, yang lebih mantapnya lagi kenapa matre itu wajib? Iya wajib dong, karena kita itu laki-laki ya. Laki-laki itu harus bertanggung jawab. Pakai apa? Pakai daun memang. Nah, kan nggak mungkin pakai daun, pakai uang. Kalau sakit pakai apa? Beli perumahan untuk rumah, untuk ini beli mobil, untuk kalau sakit apa pakainya? Iya benar, kayak gitu sih aku juga setuju sih. Setuju kan? Tapi kan matre ini arahnya biasanya lebih ke negatif nih. Kalau saya tangkap. Biasanya kan orang ngomong matre itu ngomongnya negatif, dia cuma mau kalau lu ada duitnya doang, dia cuma peduli kalau lu punya duit gitu loh Bang. Oh begitu. Iya. Ya itu kamu kan harus lihat juga dia tujuannya apa gitu loh. Ada orang tujuannya memang duit aja. Dia mau sebagai alat lo gitu loh, sebagai alat ntar kalau lo ditinggal gitu loh, ya itu hati-hati juga gitu cewek-cewek begitu. Tapi seharusnya kita sebagai laki-laki emang harus begitu, nggak boleh pelit. Jadi kita harus siap untuk dapat menyediakan ya Bang. Menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh wanita tersebut. Ingat nggak teman kita bilang itu ada cewek itu cantik banget. Cantik banget ya Bang ya? Cowoknya ganteng banget. Terus tapi dia nikah terus 2 tahun aja bertahan katanya. 2 tahun? 2 tahun, terus tanya kenapa? Ditanya sama ceweknya, kenapa lu pisah? Ininya kagak ada habis. Jadi ribet juga biar ganteng-ganteng, tapi kalau nggak punya fulus, nggak punya duit, berat harus juga. Makanya itu matre itu ya wajar-wajar kalau matre lu tanggung dia, lu biayain dia, ya otomatis cintanya makin tambah. Oh gitu. Tambah akhirnya nggak bisa lepas. Kalau sudah nggak bisa lepas, dia akan kalau dia sudah nggak bisa lepas, lu baik, lu tidak pelit, sebagai suami, apalagi lu nggak pelit, dia susah lepasin lo. Jadi cintanya tuh dibeli dengan uang gitu. Awalnya gitu. Awalnya memang kayak begitu. Tapi lama-lama rasa cinta terus tiba-tiba lu cocok klik di tempat tidur. Tempat tidurnya. Nah, itu nanti kita bahas itu. Itu nanti. Ini bahas matre dulu ya. Wah, ini luar biasa. Kalau gitu aku bilang wajar lah. Nggak ada memang, apalagi zaman sekarang ditanya, "Lu kerjanya apa?" Iya kan? Iya benar. Banyak yang nanya gitu sih biasanya. Kerjanya apa? Oh, kok kerjanya ini pasti nempel terus gitu loh. Orang juga nggak mau susah sih zaman sekarang. Benar. Susah, yang penting lu kalau dari keadaan down di bawah, nah, dia harus menyelesaikan. Oh, jadi kalau ketika si laki-laki ini
kan istri wanita nih wajib matre. Wajib. Udah dapat laki-laki nih, laki-lakinya bisa menyanggupi. Tapi ketika laki-laki down, wanita ini harus bisa support gitu ya. Harus bisa support ya. Harus bisa support. Itu matre yang benar berarti. Itu matre yang benar. Itu kalau dia langsung tinggal matre yang jadi tinggal seleksi. Matre yang negatif. Negatif, tapi lo harus tahu dong matre yang negatif itu kayak apa. Nah, itu tuh banyak banget nih kan pada nggak tahu matre yang benar sama matre yang salah tuh. Yang negatif yang mana nih? Negatif lu harus tes dulu. Nah, tesnya tuh seperti apa? Ini sepertinya Bang Januar ini memiliki pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman dari beberapa kawan-kawannya yang sudah lebih mengalaminya, yang lebih senior. Jadi kita nih tinggal menyerap aja. Mungkin bisa dibagi nih, dibagi. Kalau mau tahu tipsnya, lu jalan sama cewek. Jalan ya? Satu jalan sama cewek nih? Jalan, nggak usah diapa-apain dulu. Oke. Jalan. Lu kan zaman sekarang apa-apain dulu. Gitu. Terus lu diapa-apain. Terus itu lu jalan. Habis lu jalan, lu support semua. Lu bayar, makan. Jadi makan bayarin ya? Lagi pas suatu waktu, lu jangan gitu terus. Lu bilang, gue lagi keadaan gue sempit nih. Gitu? Oh iya, keadaan gue sempit nih. Terus mulai dia perlahan-perlahan mundur. Kelihatan kok mulai dia mundur. Terus ada yang deketin lebih kaya, pasti dia akan deket. Itu tinggalin aja. Oh, jadi yang kok kayak gitu tuh matre yang negatif ya, Bang? Tapi kan pasti perempuan nih, Bang, menurut saya ya. Terlepas dia matre yang positif pun, orang yang positif gitu, pasti ada pertimbangannya dia ketika seorang laki-laki itu lagi down. Pasti ada keraguan, gue tinggalin atau enggak ya. Nah, itu kalau dia cinta. Dia masih ragu. Itu bicara cinta ya? Beda ya? Cinta. Dia udah ada rasa cinta. Wah, ini gue mau tinggalin, sayang. Dia lagi down, gue harus support. Nah, lu langsung nikahin deh. Tapi itu yang udah tahapnya udah lebih jauh ya, tahap. Belum itu akan dia lihat. Belum tahap seleksi. Dia juga udah cocok, udah apa. Udahlah. Dia sayang sama orang tua kamu. Dia dekat. Dia apa. Udahlah. Itu perempuan baik gitu ya, Bang. Jadi tadi yang kita udah bicarain itu jadi diseleksi dulu ya. Kita datang bayarin semua nih wanita yang apa yang dia mau, tapi satu saat kita bilang aduh gue lagi susah nih gitu ya. Ada pengalaman juga, ada pengalaman orang. Dia kenalan. Dia padahal cewek ini udah punya pacar. Punya masa depan, punya udah pastilah punya masa. Sementara yang satu ini nggak punya, dia cuma atlet. Tapi suatu ketika dia lihat ini yang atlet, tapi dia punya potensi, dia pejuang, dia gitu pokoknya dia bertanggung jawab. Akhirnya dia sekolah keluar. Dia sekolah keluar, dia putusin tuh cowok yang punya masa depan. Gitu ya? Dia putusin, ternyata sampai balik kan kita taunya ini baik ini. Ternyata dia tinggalin itu karena dia lihat masa depan yang satunya lebih baik. Oh, jadi pindah ke lain hati yang lebih baik. Lain hati yang ternyata setelah dia berumah tangga berapa tahun lah, berapa puluh tahun berumah tangga, akhirnya itu terus dia lihat ini, dia lihat suaminya lagi down, dia nggak peduli. Gitu ya. Nah, itu tanda-tandanya salah lihat dia waktu awal. Kalau dia meninggalkan cowok hanya karena dia lihat punya potensi yang satu, harusnya lu hindari yang kayak gitu. Gitu ya, Bang. Lu hindari, jadi walaupun kelihatan baik. Jadi kalau dia udah walaupun kelihatan baik, tapi dia udah dia nggak mau ngertiin kita gitu ya, lagi susah dia nggak mau ngertiin, dia nggak peduli, dia mau semua yang dia mau dipenuhin. Ya udah yang itu tinggalin aja ya. Karena kok kayak gitu dia nggak peduli ya, Bang. Mau kita jadi sekaya apa tiba-tiba jatuh, pasti dia juga tinggalin. Dia nggak peduli, dia dapat yang lain, akhirnya dia tinggalin begitu. Itu jahat ya, Bang. Itu jahat. Nah, selain kita ngomongin wanita matre, laki-laki pelit nih, Bang. Oh, laki-laki pelit ada. Ini nih gimana nih laki-laki pelit? Ada laki-laki yang pelit, tapi kan kayak Abang tadi bilang kita mesti yang kayak di satu titik kita mesti bilang kita lagi susah nih. Berarti jadi pelit dong di titik itu. Atau gimana nih, Bang? Enggak, itu kalau pelit laki-laki dia punya uang. Kalau makan, mau bayar, ceweknya kaya nih. Mentang-mentang dia tahu ceweknya kaya, dia bilang dia lambat-lambat keluarin duitnya. Kalau bayar, dia nggak tanya, nggak ada inisiatif, dia bilang berapa, dia langsung bayar ke kasir. Ini kan nggak, dia nunggu. Itu laki-laki pelit itu, Bang. Itu pelit itu, asli pelit. Terus lu tes aja, pergi mana, lu bayarin, wah lagi nggak ada duit, padahal ada. Kalau dia ada bilang nggak ada, namanya pelit. Sudah terus-terusan kayak begitu, bro. Nggak pernah dia mau traktir, beliin kamu apa, apa. Udah deh, tinggalin cowok begitu. Aku sama keponakan aku bilang yang cewek, lu kalau dapat cowok pelit, lu tinggalin aja. Gimana cara lihatnya? Kelihatan lah.
lu ajak makan dia ada inisiatif nggak untuk bayarin kamu? Gitu ya. Atau tidak BS kayak bule-bule gitu, bayar sendiri-sendiri. Udah tinggalin aja. Tapi Bang ini menarik sih. Tapi kan biasanya ini banyak juga laki-laki dia nggak pelit Bang. Terus? Tapi waktu dia mungkin sama wanita ini dia pertama ketemu atau beberapa kali kencan itu dia selalu bayarin, dia ada. Tapi di satu sisi laki-laki ini yang kayak tadi kita ngomong, dia mungkin lagi kesusahan, ada keperluan yang lain. Tiba-tiba dia nggak bisa bayar. Itu gimana Bang? Tapi dia pelit? Ya gitu? Kalau keperluan lain kan kalau diajak harusnya dia bayar. Kalau ada keperluan lain, ya dia tunda-tunda lah sedikit gitu ya? Untuk jangan biar dia harus punya effort. Buat wanita itu dia harus benar-benar bertanggung jawab terhadap itu karena suatu saat dia berumah tangga dia wajib. Iya betul, setuju. Itu nggak bisa kalau dia aku susah, aku ini mengeluh laki-laki. Tapi banyak juga laki kan yang nggak mengeluh Bang, nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan gimana? Misalkan dia lagi susah, dia nggak keluar kemana-mana jadinya gitu Bang, nggak ngajak pergi, nggak ngajak mana. Ya itu aku bilang itu susah juga ya kalau begitu. Juga, ya. Lu mau menderita terus nggak? Kalau saya jadi ceweknya, gue juga nggak mau menderita terus. Kalau begini terus emang mau kondo aja kan? Jangan mau kondo. Itu bahaya. Juga cewek-ceweknya bilang emangnya cewek harus pintar, kecuali tajir banget Bang ya. Oh iya. Habis itu udah nggak peduli laki-laki. Soalnya lu kalau dapat cewek yang tajir nih. Iya nih Bang. Ya, lu harus punya effort bahwa lu harus setajir memberikan fasilitas sesuai apa yang dia dapat. Harus lebih Bang, harus lebih. Bisa dong. Sehingga lu punya harga diri. Betul, harga diri itu penting. Harga diri kita kok nggak diinjek-injek kalau kita nggak sediain rumah, kita ngontrak aja. Cewek itu datang mentang-mentang dia punya rumah, dia bisa usir lo. Benar. Ada beberapa kejadian. Walaupun sebaik apapun suatu hari bisa aja terjadi ya Bang. Iya bisa, dia usir ini rumah gua. Ini rumah gua. Pergi lo. Dia jadi ini semua. Sadis juga ya Bang. Banyak perempuan sadis. Jadi cari perempuan, laki-laki itu harus saling lihat dulu. Benar-benar itu chemistry-nya bagaimana. Pelit boros terhadap perempuan, apa dia pelit, laki-lakinya pelit, lo harus lihat. Benar-benar. Gitu. Tapi emang perempuan tuh, setahu saya pengalaman dari lingkungan saya tuh seneng banget sama laki-laki itu yang boros dalam arti nggak pelit. Jadi kayak lu mau apa? Dibeliin. Mau dia apa dibeliin? Padahal itu laki-laki udah di ujung dompetnya. Tapi itu bagus. Di ujung dompet begitu. Tetapi lu tes juga. Gue gak ada duit sekali-sekali. Tes ya sekali-sekali nggak ada duit nih. Nggak ada duit nih. Gimana? Lu 2 kali dia masih nggak 3 kali. Terus dia bilang, lu. Padahal lu lebih banyak udah ngeluarin lu udah dikasih. Misalnya mobil lu udah kasih. Lu beliin rumah juga. Terus itu tiba-tiba dia nggak ngehargain kamu. Itu parah juga itu. Iya, tapi banyak sih Bang wanita zaman sekarang seperti itu ya. Susah, makanya ya harus. Dia cari kita, dia dapat kita, dia sayang sama kita, dia dapat barang dari kita. Giran ada orang yang bisa kasih lebih dari itu, dia pindah. Itu kurang ajar namanya Bang. Padahal kita udah berkorban kasih semua yang dia mau. Tapi dia pura-pura berkorban, dia mempertahankan rumah tangga, dia tiba-tiba, tapi hatinya kan kita nggak tahu. Iya, hati nggak tahu. Tapi tiba-tiba kelihatan kok kalau dia materi akhirnya. Tapi lu harus tetap, kalau sudah berumah tangga ya, lu harus tetap mempertahankan dulu. Iya benar. Gitu. Setuju sih Bang. Mempertahankan dulu karena itu bagian dari resiko yang lu pilih. Gitu ya Bang. Lu pilih dia, lu resiko 2, tapi kalau sudah keterlaluan udah tinggalin aja. Tinggalin ya Bang ya. Gitu. Tapi emang ribet ya kalau udah namanya pernikahan ya Bang. Pernikahan yang penting saling menghargai lah, saling cinta. Jadi ya lu hati-hati antara pelit sama nggak pelit, sama boros, sama orang yang matre atau tidak matre, itu wajar lah. Jadi kalau bisa yang cewek itu kawin sama cowok yang tidak pelit. Iya. Dan cowok itu kawin sama cewek yang matre tapi yang benar. Matre yang benar. Yang bukan yang negatif, yang jadi kalau lagi jatuh nggak ditinggalin loh. Iya, gitu ya. itu paling gitu ya, Bang, betul. Ya? Intinya di situ. Gitu. Okay? Itu intinya itu mantap juga. Mantap. Tapi mungkin ceritanya Abang nih penuh dengan pengalaman ini, bisa dibagikan dengan netizen. Pengalaman aku sih banyak yang begitu. Ya? Ada yang berpura-pura. Ada yang berpura-pura. Pura-pura ini seperti apa nih? Pura-pura sayang, pura-pura sayang. Begini cinta, lu tes, aku tes dia, padahal dia nggak ngehargain kamu, dia mau-maunya saja, seenaknya aja, terus itu parah ya Bang ya? Enggak, udahlah, iya dibilang dia matre, enggak juga matre, tapi memang kita harus sediain semua fasilitas gitu ya? Itu, dan kita punya uang,
kita kasih, kita ini ya, itu tersiksa loh nanti kalau mending sebelum yang resmi udah tinggalin dah. Gitu ya. Nah Bang, kembali ke sebelum awal-awal tadi kita bahas tentang chemistry harus ada. Kan tadi kita udah nyari nih, udah seleksi. Yang mana nih cowok pelit nggak atau enggak, cewek ini matre yang benar atau yang kagak benar nih. Kan kita udah lewatin tahap seleksi nih, akhirnya kawin lah gitu ya. Kawin. Nah, sekarang gimana nih Bang? Supaya mempertahankan perkawinan ini puluhan tahun seperti Bang Mua nih. Iya, kan ada orang bilang samawa, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah itu dia punya rasa nyaman. Sakinah rasa nyaman. Nyaman. Mawaddah. Cinta. Warahmah cinta, sama-sama cinta. Warahmah cinta. Nah, bedanya apa? Kan pasti betul. JJ tanya, apa dua-duanya apa cinta? Bedanya? Ya, cinta itu, mawaddah itu cinta yang melihat dari sisi materi, sisi wujud itu kamu punya jabatan, gitu ya, kamu punya duit, kamu punya berapa ya lihat realistisnya. Punya masa depan bangun, dia jatuh cinta. Warahmah beda, cinta dari hati, yang keluar dari hati, dan itu agak tulus. Itu carinya susah banget. Mawaddah sama di sisi laki, dia mawaddahnya, cintanya dia lihat pandangan pertama dia lihat, ini pandangan pertamanya cantik, bodinya bagus, seksi, gitu, dia jatuh cinta. Terus dia lihat, tinggi apa, ini sesuai preferensi nih ceritanya. Dia jatuh cinta. Setelah dia jatuh cinta, nah itu warahmah itu timbul. Tahu nggak, warahmah itu bisa diciptakan. Warahmah jadi ini bisa diciptakan. Cinta yang dari hati bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Seperti anak terhadap ibunya. Itu pasti cinta. Cinta itu tidak akan luntur. Seorang ibu kepada anak karena dia darahnya bercampur, saudara. Akhirnya apapun anak ini susahnya apapun, dia sejahat apapun, pasti ibunya akan lindungi. Pasti. Nah, itu warahmah. Cinta yang diciptakan dari Allah, dari Tuhan, masuk ke hati, dan itu langsung karena secara dia langsung natural aja gitu. Cintanya itu. Nah, suami istri bagaimana dapat warahmah? Kalau sakinah itu pasti nyaman, kita sediain rumah, kita sediain mobil, happy. Pasti nyaman. Lu baik, lu nyaman. Lu cinta karena itu gak salah, cinta karena kenyamanan. Cinta karena apa itu yang tadi materi wujud, berupa wujud, dia cantik atau sebaliknya dia punya jabatan, dia kaya, itu wajar. Bagaimana menciptakan warahmah supaya tulus nih ya? Tulus cintanya, yaitu pertama tahu nggak apa? Hubungan intim. Kualitasnya, kualitas hubungan intim itu harus ada. Biasanya ini hubungan intim yang dimaksud dengan hubungan ranjang. Bukan ranjang seluruhnya ya? Hubungan ranjang. Kenapa? Karena apa? Itu bercampur. Ketika kita sama-sama chemistry-nya bercampur di dalam itu, dengan tulus dia lakukan sama-sama, tidak ada kepura-puraan, saling komunikasinya baik dalam intimate. Waduh, itu akan tumbuh sama seperti yang ini. Jadi laki itu gak akan pergi kemana-mana. Dia lihat gini belum tentu sama seperti istri gua, cintanya, keintimannya ya, kedekatannya. Iya, kedekatan bagaimana dia sering melakukan. Ada juga kan orang yang tidak doyan perempuan, yang tidak begitu menomorsatukan wanita. Enggak, menomorsatukan hubungan intim. Yang penting lu baik, enggak, bullshit itu. Laki-lakinya bisa nyeleweng loh. Benar. Tapi kalau intimate-nya bagus, intimate-nya, chemistry-nya dapat, susah dia pisah, sama-sama susah. Jadi itu penting ya, keintiman penting banget. Lu biar sampai umur berapa sih, 60, 70, itu lu jaga, nggak bakal dia pisah. Saya menarik nih Bang, sering banget nge-scroll di TikTok atau Instagram tuh ya. Ada video-video reels
itu pasangan-pasangan yang udah umur 90 tahun mereka masih gandengan tangan, gandengan tangan sampai itu tua. Berani garanti, tahu nggak? Berani banyak garanti. Banget. Seneng banget Oh, seneng. Siapa nggak seneng? Masih iri gitu. Kita belum ngerasain sampai ke sana. Jangan kan kamu masih muda. Gua aja gitu. udah gitu. Udah 60, hampir 60. Sirik lihat itu. Sirik. Bener. Poligami itu, poligami lu punya istri lebih satu, ribet. Gitu ya. Nah, ini kita bahas poligami ribet ya, Bang. Ribet banget punya itu. Lu ini cerai walaupun dibolehkan di agama kami. Itu ribet. Kalau lu serius ya loh. Poligami ribet. Nah, kenapa orang berpoligami? Ya itu tadi. Mencari intimate-nya nggak dapat chemistry-nya. Jadi intimate nggak dapat gitu. Nggak dapat jadi intimate, terus di tempat tidak lain. dihargai. Dia mau apa kasih, kamu sudah berjuang semua, lakinya nggak dihargai, tapi dia bertahan, lakinya gitu, bertahan. Dia bertahan karena mungkin punya anak. Betul. Terus dalam aturan-aturan agama untuk bercerai agak ketat. Kalau di Katolik kan nggak boleh. Jadi kalau di Islam juga ada yang boleh cepat, ditalak bisa, tapi ada juga aturan-aturan Katolik dari dan Kristen nggak boleh sih. Iya. Katolik lebih keras lagi. Iya, lebih keras lagi. Kalau di Islam ada tahapan-tahapan yang lu harus cerai, ada tahapannya. Gitu, lu harus lewati. Oh, ini bagian dari ujian apa segala. Nah, lu harus bertahan karena itu gitu. Cuma nggak enak. Akhirnya kita ada jalan keluar dalam hukum fikih kita, ada keluar poligami itu. Jadi nggak perlu dia marah. Kalau dia marah ya gimana? Lu nggak bisa meladeni gua nggak dapat gitu. Bukan berarti kita remehkan dia. The other way, kalau dia juga libidonya perempuan tinggi, kan ada. Suaminya lemah. Betul. Ya dia daripada dia berzina, dia ngomong, udah dia berjuang juga nggak bisa dapat, dia minta cerai aja, supaya dia nggak itu. Dia bilang kita pisah aja deh untuk ini nih, untuk dia mencari itu kenyamanan dia. Jadi kenyamanan itu, tingkat kenyamanan perempuan dan wanita itu harus sama, lebih bagus sama. Tapi kalau tidak sama, ada toleransi. Yang bisa ditolerir. Tapi gimana nih Bang, kalau misalkan yang satu sisi itu selalu yang menolerir terus, tapi yang satu sisinya selalu ingin ditolerir. Tapi harus sama-sama itu. Harus komunikasi. Keseimbangan, harus saling ada komunikasi. Kalau komunikasinya udah nggak jalan, ya susah. Lebih baik pisah lah. Kalau karena nyaman itu biasa berbeda. Satu nyamannya punya rumah yang besar, perempuannya, tapi intimate-nya dia nggak begitu oke gitu, nggak masuk. Mungkin sama yang lain masuk ya. Mungkin sama yang lain, sama kita nggak masuk, kita juga begitu. Kita begini, dia nggak mau dipoligami, terus ya udah pisah aja daripada bertengkar terus. Betul. Nah, ini kita nggak ngomongin, misalnya kita nggak ngomongin poligami nih Bang, misalkan ya. Kan misalkan ada beberapa di agama ataupun yang emang satu kali menikah seumur hidup harus gitu Bang. Tapi kan bukan berarti tidak bisa bercerai, bisa aja cerai. Iya kan Bang. Nah, gimana nih menurut Abang? Sampai lupa deh tadi. Apanya menurut itu yang nggak boleh? Akhirnya dia selingkuh dong. Iya, nah tuh lupa nih Bang. Lupa. Itu yang gimana orangnya kayak ya itu kalau dia umpama agama itu, ya aku nggak usah bahas agama ya. Bagaimana kalau dilarang itu fitrah? Nah, oke, sorry Bang, aku ingat. Jadi gimana nih mengenai alasan orang untuk tidak bercerai, bukan alasan bercerai. Kan tidak maksudnya alasan bercerai. Alasan untuk bertahan dengan pasangannya. Misalnya kedua pasangan udah mau cerai nih. Tapi ada alasan-alasan pertimbangan di mana mereka tetap bertahan. Nah, biasanya itu kan karena kita punya anak. Bukan, itu juga nggak bagus. Nggak bagus juga. Memang harus dari istri seorang wanita harus yang rubah duluan. Gitu ya. Soalnya ada kejadian gini, Jay. Ada kejadian, aku nggak kenal orang. Aku nggak kenal orang. Orangnya saya kenal di IG, ya. Kenal di IG. Cantik, anak 3, masih muda. Dia keluh kesah terus. Akhirnya aku masuk lah, DM sama dia. Akhirnya dia balas, dia ini minta ketemu sama aku karena dia itu masih ada status. Kan aku nggak mau. Betul. Cantik, gila. Siapa yang nggak tergiur? Siapa yang nggak tergiur? Siapa yang nggak tergiur? Orang imannya tebal, cantik banget asli. Terus dia ngomong, kita ketemu, aku nggak mau. Ada apa masalah? Kan kamu udah punya suami. Iya, suami saya bermasalah begini. Pokoknya singkatnya dia bermasalah lah. Aku tanya, boleh nggak aku? Tapi kita harus ketemu. Nggak boleh, kita WA aja. Akhirnya WA. Tapi Om hebat. Abang hebat. Aku nggak mau. Abang hebat. Terus itu dia akhirnya, tahu nggak? Dia komunikasi, dia tanya, aku salahin semua dia.
dia mulai ngecek. Istri nggak boleh ngecek. Itu dia. Ngecek HP lu, ngecek akun lu, apa semua jangan. Itu pamali. Oh iya, biasa kamu bantu orang dia kira kasih itu akhirnya berantem. Lu WA begini, tahu-tahu sebenarnya nggak ada apa-apa. Bercanda sama teman, masalah. Nah, itu lebih baik dihindari, istri menghindar. Dia ngecek, dia sekretarisnya dia tanya, oh pulangnya malam nih sama, pokoknya dia nggak peduli setelah punya anak 3. Aku salahin, lo coba lu rubah. Apa bang? Gimana cara? Lu yang salah. Lu jangan ngecek. Pulang dia tengah malam jam 2, lu tanya, udah makan? Pah, udah kalau dia panggil papa kan, Pah udah makan belum? Nggak usah tanya kan dari mana, nggak usah. Pah udah makan belum? Habis itu dia bilang, oh udah dia malas-malas gitu di tempat tidur, telanjangin aja. Gitu ya? Oh, cewek itu harus telanjangin duluan. Ceweknya telanjangin cowok. Lakinya ditelanjangin gitu? Iya, telanjangin pura-pura kayak dia bilang, aku kan udah capek ngurusin anak 3 masih kecil-kecil begitu. Nggak ada urusan. Lu punya anak 3. Lu yang lu harus ladenin. Buka, lu perkosa dia. Istilahnya dia bahagia walaupun dia di luar udah gitu. Umpama dia lagi nggak mood juga, udah lu tahan aja. Lu apain pokoknya bikin apa. Terus begitu, lakukan begitu. Lu jangan komplain dia pulang jam berapa, dia bawa temannya ke rumah. Dia bilang, oh teman saya dia dibawa ke rumah terus saya enaknya pergi ke begadang apa-apa. Jadi istrinya perkosa suaminya. Perkosa. Dia mau kerja, lu pura-pura, aduh Pak aku kepengen banget. Masukin lagi ini kamar. Tahu nggak, 3 bulan dia lakukan itu. 3 bulan dia perkosa suaminya gitu. Perkosa, kadang pokoknya dia kerja. Lakinya pulang tanjangin. Tahu apa sekarang? Gimana? Sekarang? Awet, berdua, menyatu terus. Dia langsung bilang, tahu nggak, makasih ya bang. Tapi parahnya apa? Suaminya, kan aku bilang kalau WA kamu harus delete. Dia kagak delete, ada beberapa. Suaminya ketawa, dikira gue pacaran sama istrinya. Aku akhirnya, mana suamimu? Aku telepon bilang, bang kamu itu udah mau cerai gini. Wah akhirnya berteman aku. Berteman tapi nggak pernah ketemu. Jadi pria itu harus seperti Bang Januar, gentleman. Gentle. Ketika kita dibutuhkan memberikan masukan. Betul. Tapi kalau punya istri, kalau dia nggak punya suami, mungkin aku jadi sama dia loh. Nah, beda loh. Iya, nggak ada halangan. Ya, nggak ada halangan. Tapi Bang Januar gentleman karena dia punya suami. Dia punya suami. Bang Januar diajak ketemu, Bang Januar nggak mau. Itu gentleman. Dan dia bilang selama ini cuma abang yang aneh, yang lain ngajak aku, bahkan dia bilang udah cerai aja suami kayak begitu begini Nanti gue biasa laki-laki, tapi aku enggak. Dia penasaran sampai detik ini. Bang Januar ini gentleman. Ya karena bukan gentleman, karena aturan agama. Betul. Nggak boleh punya sama orang istri orang. Tapi bagus bang. Itu harus jadi contoh tuh. Dan ketika dihadapi masalah, ditantang karena Bang Januar tahu dirinya tidak salah. Dia datangi dan bilang, ayo kita ketemu nggak apa-apa. Itu gentleman. Makanya jadi istri nggak usah takut lah suaminya pergi kemana. Nggak usah takut. Oh dia punya pacar apa. Kalau lu ladenin dia, itu servis dia, tempat tidurnya bagus. Lu ladenin dia komunikasinya bagus, lemah lembut. Nggak bakal lu ambil hatinya, istilahnya. Lu pegang hatinya. Masa orang luar bisa pegang hati lo? Cewek-cewek luar. Padahal pura-pura. Laki-laki ini kan udah lelah ya, menafkahi keluarga, menjadi kepala kerja. Mungkin sekali-sekali yang wanita harus mengambil mengambil hati laki-lakinya. Iya, ambil hati, harus ambil hatinya. Telanjangin aja. Telanjangin, perkosa. Perkosa. Tapi ini catatan yang udah menikah ya. Udah menikah. Jangan kalau yang belum itu nanti kena masih lihat dulu. Ya bisa sih kalau ada Islam melegalkan. Wah bahaya. Itu bahasnya panjang. Bahasnya tidak sembarang.